Detik wafatnya Ali bin Abi Thalib. Oke guys, di video kali ini kita akan menceritakan sejarah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Oke, yang penasaran dengan kisah ceritanya langsung aja kalian tonton video ini sampai habis ya. Jadi Ali ini wafat pada tahun 40 Hijriah di Kufah pada usia 63 tahun, dan sebab kematiannya kenapa? Langsung aja kita ke inti videonya. Check it on. Di rumah sederhana itu, Ali bin Abi Thalib duduk bersandar di dinding tanah liat. Cahaya pelita kecil menyala remang. Di hadapannya duduk Hasan, Husain, dan Ummu Kalsum. Malam itu terasa berbeda, ada kegelisahan seakan ruh rumah itu menangis diam-diam. Ali tersenyum pelan dan memandang wajah anak-anaknya satu persatu. Ali berkata, "Kalian tahu, rasanya aku ingin waktu berhenti malam ini. Tapi dunia ini bukan tempat menetap. Dunia hanya jembatan dan aku rasanya hampir sampai di ujungnya." Ummu Kalsum matanya sembab menarik lengan ayahnya dan berkata, "Ayah, aku bermimpi. Aku melihat darah di wajahmu. Aku takut, ayah. Mohon jangan pergi ke masjid malam ini." Dan Ali pun mengusap kepala putrinya sambil berkata, "Mimpi orang yang mencintai kadang adalah pesan dari langit. Tapi wahai putriku, jika ajal sudah ditetapkan, siapa yang bisa menghindar? Malam ini aku hanya menuju Allah." Hasan yang ada di situ menunduk dan tangannya gemetar sambil berkata, "Ayah, izinkan aku menjagamu malam ini. Aku yang akan azan dan aku yang akan memimpin sholat." Dan Ali pun tersenyum lembut kepada Hasan dan menjawab, "Tidak anakku, ada sesuatu yang harus aku hadapi sendiri. Setiap hamba punya waktunya tersendiri untuk dipanggil. Tapi dengarlah, aku ingin berbicara sebelum aku pergi." Semua menunduk, suasana sunyi, hanya terdengar suara lampu minyak yang samar-samar. Kemudian Ali berkata kepada Hasan, "Hasan, engkau akan menjadi panutan. Engkau harus adil, jujur, lembut, dan jangan pernah mencintai dunia, karena dunia akan mempermainkanmu seperti angin mempermainkan debu. Dan Husain, engkau kuat, tetapi kekuatan yang sejati bukan berada di tangan, tapi di hati. Jika suatu saat engkau melihat umat ini kehilangan arah, maka jadilah kompas meski harus mengorbankan segalanya." Dan Husain pun menjawab, "Ayah, aku belum bisa tanpamu." Ali pun menjawab, "Dan kelak engkau akan belajar bahwa cinta sejati bukanlah di dunia, tapi di sisi Allah." Lalu Ali memejamkan matanya sebentar dan menatap putrinya Ummi Kalsum. "Engkau cahaya rumah ini. Jika engkau pergi, jadilah pelita untuk mereka. Jangan menangis terlalu lama, sebab air matamu lebih dibutuhkan untuk menyiram hati yang kehausan." Ummi Kalsum menjawab, "Aku tidak bisa, ayah. Aku tak sanggup tidur tanpamu mengucap doa setiap malam." Ali dengan lembut mengucapkan, "Doaku tidak akan pernah berhenti, bahkan setelah aku masuk ke dalam tanah." Suasana sunyi, Hasan tidak bisa menahan air mata sambil berkata, "Ayah, kenapa engkau bicara seperti ini? Apakah engkau tahu malam ini akan menjadi malam terakhirmu?" Dan Ali menjawab, "Aku tahu anakku, sudah lama aku rasakan. Rasulullah pernah berkata kepadaku, engkau akan mati karena pedang, dan janggutmu akan disirami darah dari kepalamu." Kemudian Husain bangkit, memegang kedua tangan ayahnya dengan erat dan berkata, "Ayah, biarkan aku saja yang pergi ke masjid. Biarkan aku yang menerima apapun yang menantimu di sana." Dan Ali tersenyum, "Tidak putraku, ini adalah bagian dariku, bagian yang sudah ditulis oleh pena takdir, dan aku ingin menyambutnya dengan lapang dada." Ali berdiri pelan dan tangannya sedikit gemetar, tapi wajahnya damai. Ia mengambil sorban dan pedangnya lalu memeluk satu persatu anak-anaknya. Ali saat memeluk Hasan dan berkata, "Pimpinlah umat ini dengan ilmu." Kemudian lanjut memeluk Husain dan mengatakan, "Bimbing umat ini dengan keberanian." Dan Ali saat memeluk Ummu Kalsum dan mengatakan, "Tenangkan umat ini dengan kasih sayangmu." Setelah itu, lalu dia melangkah menuju pintu, tapi sebelum membuka pintu, ia berhenti dan menengok dahulu dan berkata, "Sampaikan kepada Fatimah, aku akan menyusulnya. Sudah terlalu lama aku menahan rindu." Ia membuka pintu dan melangkah keluar. Langit masih gelap, tapi langkah Ali terang. Angin subuh menyapu pasir-pasir Kufah, dan Ali bin Abi Thalib berjalan menuju masjid.
Sorban putih terikat di kepalanya dan pedang tersamping di pinggang. Meski malam itu tidak ada perang. Langkah pelan tapi hatinya tenang, seakan ia sedang menuju pertemuan yang sangat ia rindukan. Dari balik tiang masjid tersembunyi seorang laki-laki yang bernama Abdul Rahman bin Muljam. Wajahnya penuh dendam dan di tangannya pedang yang sudah direndam racun selama 3 hari. Kemudian Ali masuk ke masjid, suara azan belum terdengar. Ia lebih dulu dari semua orang. Seperti biasa, ia yang pertama datang. Kemudian Ali berbisik, "Ya Allah, aku datang kepadamu dalam subuh yang sunyi, dalam rumahmu. Bawalah aku dalam keadaan kau ridhoi." Dan setelah itu ia berjalan ke arah mihrab. Saat itu Abdul Rahman bin Muljam bersembunyi dalam bayangan gelap. Ali mulai mengucap takbir bersiap menjadi imam. Allahu Akbar. Dan saat itulah Abdurrahman bin Muljam melompat dari tiang dan mengayunkan pedangnya kepada Ali. Darah muncrat dan suara terdengar menggema di seluruh masjid. Ali terjatuh. Bismillah wa ala milati Rasulillah. Masjid penuh panik, orang-orang berlarian. Seorang lelaki berlari tergesa ke rumah Ali dan ia mengetuk pintu dengan panik. Lelaki itu membangunkan Hasan dan Husain, "Cepat, bangun. Ayah kalian diserang di masjid." Hasan dan Husain langsung terbangun. Mereka berlari keluar rumah tanpa sempat memakai alas kaki. Hasan panik, "Apa maksudmu? Siapa yang menyerang ayah?" Dan lelaki itu gemetar, "Aku tidak tahu, tapi darah membasahi lantai mihrab." Hasan dan Husain yang baru tiba bergegas menghampiri ayahnya. Ali tergeletak, darah mengalir dari dahinya dan membasahi janggutnya. Ia berlari jatuh lalu merangkak menuju ayahnya. Husain menyusul dan menggenggam tangan Ali yang gemetar dan berkata, "Ayah, bertahanlah, kami di sini, ayah." Dan Hasan memeluk tubuh ayahnya dan berkata, Ayah, siapa yang melakukan ini?" Dan Ali tersenyum lemah, "Tenanglah, jangan kalian biarkan amarah menguasai kalian. Jangan biarkan dendam merusak hati kalian." Husain menahan tangis tapi suaranya pecah dan berkata, "Ayah, jangan tinggalkan kami." Ali pun menjawab, "Aku tidak pergi, aku hanya pindah ke rumah yang lebih baik." Kemudian Ummu Kalsum datang menangis melihat ayahnya terbaring dan berkata, "Ayah, semalam kau peluk aku, kini kau tak lagi bicara." Ali membuka matanya perlahan dan berucap lirih, "Aku senang aku diserang saat memimpin sholat, bukan saat mencaci, bukan saat menzolimi, tapi saat menghadap Allah sambil tangannya gemetar menunjuk ke langit." Dan Ali berkata, "Ya Allah, ampunilah dia yang menikamku. Jika dia tidak tahu siapa aku, maka maafkanlah dia. Tapi jika dia tahu, maka urusan itu kuserahkan kepadamu." Ali dengan suara lemah berkata, "Anakku, kalian adalah cahaya mataku. Jika aku pergi, jangan tangisi kepergianku. Tangisilah umat ini yang semakin jauh dari keadilan." Kemudian Hasan memeluk tubuh ayahnya. "Jangan berbicara seperti itu, ayah. Kami akan memanggil tabib. Kami akan menyelamatkanmu." Dan Ali menjawab, "Tidak ada obat untuk luka ini, Hasan. Ini pedang yang dilumuri racun. Tapi aku tenang karena aku akan bertemu Rasulullah." Tangisan menggema di masjid, orang-orang mulai berdatangan. Wajah-wajah sedih menunduk. Ali bin Abi Thalib dibopong pulang untuk hari-hari terakhirnya. Dan sepanjang jalan suara Hasan dan Husain tidak berhenti menyebut nama ayahnya. "Ayah, tetaplah buka matamu, kami masih di sisimu. Kami masih butuh bimbinganmu." Hari kedua setelah penyerangan, Ali tak sadarkan diri semalaman. Tapi pagi ini beliau membuka mata perlahan. Dan di sekelilingnya ada Hasan, Husain, Ummu Kalsum, dan Zainab. Mereka menggenggam tangan ayah mereka, tak ingin lepas sedikit pun. Kemudian Ali dengan suara parau memanggil Hasan, "Husain, apakah kalian di sini?" Hasan dengan menangis menjawab, "Kami di sini, ayah. Jangan tinggalkan kami." Ali tersenyum tipis, matanya menatap ke langit-langit rumah. Ali berkata, "Aku mendengar langkah-langkah para malaikat. Sebentar lagi aku akan dipanggil untuk bertemu kekasihku Rasulullah." Kemudian Husain berlutut di sisi ranjang dan berkata, "Ayah, ajari kami sesuatu sebelum engkau pergi." Ali menoleh perlahan, suaranya berat tapi bening. "Hasan, engkau orang sabar.
Jika umat ini berpaling darimu, jangan engkau berebut kekuasaan. Karena surga lebih luas daripada dunia yang mereka perebutkan. Dan Husain, engkau kuat, tapi jangan kuat untuk membalas. Kuatlah untuk memaafkan. Meski engkau berdiri sendiri di tengah padang tandus. Dan kalian jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan abaikan yang lemah. Dan jika kalian melihat kezoliman, jangan diam, walau nyawa taruhannya. Dan Ali memanggil Ummu Kalsum dan Zainab. Dan kemudian anak perempuannya ini mendekat. Ia membelai kepala mereka perlahan. Ali meneteskan air mata. Anak-anak perempuanku, maafkan aku jika aku tidak bisa mendampingi hari pernikahan kalian. Tapi ayah sudah menyiapkan banyak doa yang akan menunggu kalian di surga. Ummu Kalsum memeluk ayahnya erat, suara tangisan pecah. Ummu Kalsum berkata, "Ayah, aku belum sempat membuatmu bahagia." Dan Ali tersenyum, "Cukup sudah, cintamu membuatku bahagia. Dunia ini tak bisa mendampingi pelukmu." Waktu zuhur hampir tiba, Ali membuka mata, menatap semua anaknya satu persatu. Lalu beliau mengangkat tangan dengan gemetar dan berkata, "Ya Allah, ampunilah aku. Jadilah perpisahan ini sebagai awal pertemuan yang indah bersama kekasihmu." Tangannya melemah, kepalanya miring, dan Ali bin Abi Thalib pun wafat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan Hasan langsung memeluk tubuh ayahnya, menangis dan berkata, "Ayahku, singa Allah telah kembali kepada Tuhannya." Lalu Husain menggenggam tangan Ali yang telah dingin dan berkata, "Semoga Allah mempertemukan kami bersamamu, ayah." Suara rumah sunyi, kecuali isak tangis menyesakkan. Dan dari kejauhan terdengar suara azan. Azan pertama yang dikumandangkan tanpa kehadiran Ali bin Abi Thalib. Malam itu sunyi, Ali telah wafat. Tapi Madinah bukan tempat peristirahatan terakhirnya. Karena Ali wafat saat menjadi khalifah di Kufah, Irak. Setelah jenazah dimandikan, dikafani, Hasan dan Husain berdiskusi dalam berbisik. Hasan berkata ke Husain, "Kita tidak bisa memakamkannya di tempat terbuka." Husain pun menjawab, "Aku tahu ada orang-orang yang ingin menyakiti ayah kita, bahkan setelah wafat." Hasan berkata, "Kita akan kuburkan ayah di tempat yang hanya kita yang tahu, agar ia tidur dengan tenang, tanpa gangguan orang-orang yang membencinya." Hanya segelintir orang yang ikut dalam pemakaman itu. Dalam gelap malam, jenazah Ali dibawa secara diam-diam. Tak ada arak-arak, tak ada ribuan pelayat, tapi langit malam seakan ikut menangis. Satu orang dari rombongan bertanya, "Apakah ini kehormatan atau justru kesedihan terbesar karena seorang seperti Ali disembunyikan jasadnya?" Dan Hasan pun menjawab, "Ini adalah bentuk cinta kami, karena kami ingin menjaga ayah bahkan setelah ia wafat." Saat liang lahat digali, Husain memeluk jenazah ayahnya untuk terakhir kali dan berkata, "Ayah, kami akan merindukanmu setiap malam. Tapi kami yakin engkau sekarang bersama Rasulullah. Sampaikan salam kami kepadanya." Lalu Hasan berdiri dan berdoa, "Ya Allah, terimalah hambamu yang paling jujur ini. Ia telah hidup dengan kebenaran, maka wafatkanlah dia dengan kehadiranmu." Dan setelah itu mereka menutup makam itu. Tidak ada nisan, tidak ada tanda. Hingga sampai saat ini tidak ada yang tahu pasti di mana letak makam Ali bin Abi Thalib. Beberapa riwayat menyebut Najaf, tapi tidak pernah ada kepastian. Hanya satu hal yang pasti, jasadnya tersembunyi dari dunia, tapi namanya tidak pernah tersembunyi dari hati umat ini. Oke, mungkin sekian saja video kali ini, detik wafatnya Ali bin Abi Thalib. Buat teman-teman mungkin ada tambahan, silahkan komen di kolom komentar bawah. Dan kalau ada selip salah kata, saya mohon maaf. Dan kalau ada kekurangan, silahkan buat teman-teman, silahkan tambahin di kolom komentar ya.